Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Banda Aceh. Saya Darmawati dari TK Asia Bustanul Afal Cerih Ule Karing dan saya Julinda dari TK Itesia Abdurrauf Kota Banda Aceh. Dan saya Evi Yuswarni dari TK Kartika 1411 Banda Aceh akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Apa kabarnya Bu Evi? Alhamdulillah baik Bunda. Bunda gimana kabarnya? Sehat? Saya alhamdulillah sehat juga Bu Evi. Terima kasih. Baik Ibu Evi, hari ini kan saya dengar Ibu Evi ada sesi kucing dengan Ibu Julinda, kan? Iya benar. Baik Ibu, kehadiran saya di sini untuk memberi dukungan terhadap Ibu ya untuk kompetensi kucing yang akan dikembangkan nanti. Maka dari itu saya akan mengamati proses kucing yang akan Ibu laksanakan bersama Ibu Julinda nanti. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan proses kucing nanti dengan Ibu Julinda? Insya Allah sudah siap Bu. Siap ya. Tapi sebelumnya nih kan saya mau mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bunda yang sudah memberikan saya semangat untuk melakukan coaching dengan Bu Julinda. Ya, alhamdulillah terima kasih juga Bu Evi ya atas apresiasinya. Baiklah Ibu, sebelum Ibu memulai proses coaching dengan Ibu Julinda, ada beberapa hal yang harus saya jelaskan. Iya. Dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu ya. Baik. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaiannya Bu. Jadi rubrik penilaian yang Ibu lakukan nanti ada poin-poin yang akan saya amati pada proses kucing nanti. Saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan kucingnya sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur tirta itu terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawabnya ya Bu ya. Ya, baik Bunda. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan kucing sesuai dengan prinsip kucing. Nah, prinsip kucing itu yaitu membentuk kemitraan dengan kucing, membentuk kemitraan dengan kucing. Jadi ya, membentuk kemitraan dengan kucing. Nah, kemudian menggali potensi kucing, kemudian juga menjadi pendengar yang aktif, dan juga memaksimalkan potensi kucingnya, gitu ya. Selanjutnya kompetensi inti yang perlu diperhatikan yaitu kehadiran penuh Ibu di sesi itu, present, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu perlu memakai rasa. Rasa di sini maksudnya receive, ask, dan apresiasi. Nah, receive itu Ibu menerima pertanyaan dari coach nanti Bu. Kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu Ibu bisa juga merangkum pertanyaan dari coach nantinya ya. Dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coach apakah apresiasi dari pertama dia bercerita tadi. Jadi Ibu perlu memberikan apresiasi. Jadi sejauh ini apakah sudah jelas Bu rubrik penilaiannya Bu Evi? Alhamdulillah sudah jelas Bu. Sebelumnya juga saya sudah mempelajari berdasarkan berdasarkan topik yang telah disepakati sebelumnya. Saya juga sudah mempelajari. Baik Bu, untuk selanjutnya kira-kira apa nih yang saya lakukan? Selanjutnya ya Ibu boleh langsung melaksanakan coaching dengan Ibu Julinda ya. Saya ucapkan selamat melaksanakan coaching ya, semoga sukses. Nanti saya juga akan mendampingi. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama.
Assalamualaikum Ibu Linda. Salam Bu Evi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah saya sehat Bu Evi. Bu Evi bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Kemarin kan kata Bu Linda katanya mau ada yang ingin dibicarakan. Iya Bu Evi, saya membicarakan masalah anak murid saya yang ke sekolah selalu membawa mainan. Kalau saya tegur dia menangis, jadi takut gitu. Jadi apakah setiap hari anak murid Ibu Linda seperti itu? Iya, dia sering membawa mainan yang mengganggu anak yang lain. Oke baik. Ini sebelum kita membicarakan lebih lanjut, kita akan fokus dulu pada tujuannya. Karena waktu kita nggak banyak. Jadi yang ingin dibicarakan tujuannya ini kemana? Tujuan saya maunya dia tidak membawa lagi mainan, dia fokus belajar, dia ikut peraturan yang ada di rumah. Oh, berarti Bu Linda punya peserta didik yang tidak bisa diatur, yang kelihatannya seperti mempunyai perilaku yang tantrum seperti itu. Jadi ketika saat proses pembelajaran, bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan? Saya melakukan proses pembelajaran memberikan kegiatan yang menyenangkan bagi dia, tapi tidak menyenangkan juga dia sibuk dengan mainannya. Kalau saya ambil mainannya, dia memukul kawan, menyiksa dirinya, pokoknya luar biasa Bu Evi. Saya menjadi aduh gimana ya, bagaimana ini dia jadi bingung. Apakah setiap pembelajaran seperti itu anak Ibu Linda? Iya, kan tahun ajaran baru ini, kan dia kan bermasuki ya seperti itu Bu Evi dari pertama, dia juga banyak juga ikut sekolahnya, kata namanya juga sakit, kan diberitahukan sakit. Jadi apakah Ibu Linda pernah berusaha untuk mencari informasi baik pada orang tuanya tentang mengapa anak bisa berperilaku seperti itu? Oh sudah Bu Evi, tapi untuk berjumpa orang tuanya baru satu yang saya jumpai, belum berdua, karena ayahnya lagi di luar kota, jadi saya baru bertemu dengan mamanya saja. Rencana saya ingin saya satukan orang tuanya berdua, mau saya jelaskan ada kedua orang tuanya seperti itu. Begitu ya Bu Linda. Berarti ide yang akan Ibu Linda lakukan itu sangat bagus, ingin mempertemukan kedua orang tua mencari solusi untuk anak. Jadi kira-kira kapan rencana itu akan dilakukan? Insya Allah minggu depan, karena minggu depan ayahnya sudah tidak sibuk lagi. Jadi saya hubungi orang tuanya, insya Allah minggu depan sudah tidak ada kegiatan di luar. Berarti kesimpulannya yang kita sepakati hari ini adalah Ibu Linda apakah sudah menemukan jawaban dari solusi dari masalah anak Linda tersebut? Alhamdulillah sudah Bu Evi, jadi sedikit lega saya. Iya. Jadi kira-kira kapan Bu Linda akan bertemu dengan kedua orang tuanya? Insya Allah saya mengundang orang tuanya ke sekolah, nanti selepas anak pulang semua saya berkomunikasi dengan baik bersama orang tua. Baik Bu Linda ya, saya tunggu nanti jawaban setelah Bu Linda bertemu dengan kedua orang tuanya. Sukses ya terus untuk Bu Linda. Terima kasih. Enggak ya Bu Linda, ini saya mau izin pulang terus. Boleh Bu Evi, terima kasih banyak Bu Evi ya, Bu Evi sudah mendengarkan curahan hati saya. Oke. Dah. Ya Bu Evi, wah luar biasa Bu Evi ya, kucingnya tadi ya sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Iya, bagaimana Bu perasaannya setelah melakukan kucing tadi? Alhamdulillah Bu, saya merasa senang karena saya sudah dapat memberikan pencerahan kepada Bu Linda tentang masalah yang dihadapi oleh Bu Linda. Bu Linda tadi memiliki masalah yaitu tentang peserta didiknya yang tidak mau mendengarkan ataupun tantrum, kemudian tidak ada dukungan dari kedua orang tuanya. Jadi kan tadi berdasarkan hasil coaching kami, Bu Linda akan memanggil kedua orang tua untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak peserta didik Bu Linda. Baik Ibu, pada saat kucing tadi kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang sudah Ibu terapkan, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses kucing tadi? Sepertinya diantaranya yaitu kemitraan, yaitu kami merasa tidak canggung berbicara dengan Bu Linda, kemudian saya sudah berusaha untuk mendengar dengan aktif dan kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya baik, berarti sudah tercapai ya Bu ya tujuan dari indikatornya ya Bu ya, Ibu sudah terapkan tadi Bu kan.
Baiklah Bu, saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu ya. Baik, Bunda. Berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan kucing yang Ibu laksanakan tadi sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan kucing sesuai dengan alur tirta. Ibu juga sudah menanyakan tujuan kucing dalam sesi kucing tadi, ya, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi masalah, merencanakan aksi, juga menyelesaikan permasalahannya. Dan juga Ibu tadi sudah memancing Ibu Julinda untuk berkomitmen penuh dan bertanggung jawab dalam menjalankan rencananya. Kemudian ya sudah Bu, tadi sudah berjalan dengan baik sekali ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Dar atas waktu dan kesempatannya. Mungkin lain kali kita akan bertemu kembali. Baiklah Ibu, semua kompetensi yang udah Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu ya Bu ya. Oke, Bu Dar. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi Bu Epi. Ya, oke. Assalamualaikum Bu Dar. Waalaikumsalam Bu Epi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Kayaknya tambah cantik ya. Oh iya, alhamdulillah, terima kasih Bu. Bu Dar, kabarnya hari ini melakukan coaching dengan Bu Julinda. Iya benar Bu, saya sudah berjanji dengan Ibu Julinda. Pagi ini jam 9 kami akan melaksanakan coaching. Oke, baik Bu Dar. Jadi pertemuan kita ini sebelum Bu Dar melakukan coaching, kita mau membicarakan tentang percakapan praobservasi atau praobservasi sebelum coaching. Jadi saya ingin menyampaikan sebagai persiapan awal Bu Dar untuk melakukan coaching nanti. Jadi saat melakukan coaching, Ibu Dar setidaknya harus melakukan kegiatan tersebut berdasarkan alur tirta, yaitu mengidentifikasi tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya, kemudian tanggung jawab penuh Bu Dar ya. Kemudian dalam pelaksanaan coaching juga Bu Dar jangan lupa nanti melakukannya dengan rasa ya Bu ya. Baik. Kemudian dilanjutkan dengan selain rasa, tirta, rasa, intinya pertanyaan berbobot. Oke Bu Dar ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktu supervisinya. Terima kasih juga atas waktunya Ibu. Nanti Ibu juga akan mendampingi saya, bukan? Iya, baik. Nanti setelah proses coaching, kita akan bertemu lagi Bu Dar dengan kegiatan percakapan pasca observasi. Oke. Dah, selamat menjalankan coachingnya Bu Dar bersama Bu Juli. Semoga sukses ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Julinda. Salam Bu Dar. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Dar bagaimana? Alhamdulillah baik. Ya, senang sekali hari ini ya bisa ketemu Bu Julinda. Ya, Bu Julinda kemarin ada chat saya, katanya mau ngobrol nih. Iya Bu Dar, saya mau kasih tahu masalah anak di sekolah saya. Dan dia sering bawa mainan ke sekolah. Jadi kalau udah bawa mainan pun mengganggu semua kawan yang ada di kelasnya, juga pembelajaran semua terganggu Bu Dar. Oh, jadi itu tujuannya ya Bu ya. Iya. Untuk pertemuan kita hari Iya. ini. Ya, menurut Bu Julinda kenapa anak tersebut selalu membawa mainan dia ke sekolah Bu? Karena dia di rumah sering main-mainan, dia nggak ada kawan udah, dia kan anak tunggal, jadi orang tuanya tidak melepaskan dia untuk berinteraksi dengan tetangga sekitar, jadi dia sendiri di rumah seperti itu, dia dan mamanya aja. Berarti dia menurut Bu Julinda dia kenapa sering bawa mainan ke sekolah karena dia di rumahnya juga nggak punya teman lain ya selain orang tuanya, selain mamanya. Jadi itu yang menyebabkan dia bawa mainan ya Bu ya ke rumah, ke sekolah ya Bu ya. Selanjutnya apa rencana Ibu Julinda atas kasus ini? Rencana saya mau saya jumpai orang tuanya berdua, ayah dan mamanya, saya dudukkan mereka berdua, saya memberitahukan yang terjadi di kelas, yang terjadi di kelas itu akan saya sampaikan ke orang tuanya seperti itu dan supaya orang tuanya tahu bagaimana perkembangan anaknya di sekolah itu bagaimana. Jadi rencana Bu Julinda akan menemui kedua orang tua si anak, Iya. akan membicarakan masalah ini ya, seperti apa jalan keluarnya ya Bu ya. Iya. Jadi dibicarakan bertiga ya Bu dengan Iya, orang tuanya. dengan orang tuanya. Baik
baik Bu Julinda. Kira-kira kapan Bu rencana itu akan dijalankan? Insya Allah minggu depan Bunda, karena minggu depan ayahnya sudah ada di Banda Aceh, sudah nggak dinas keluar. Iya baik, berarti rencana Bu Julinda akan menemui orang tuanya itu minggu depan. Iya. Karena minggu depan tuh orang tuanya punya waktu di minggu depan itu ya Bu Julinda ya. Baik Bu Julinda, selamat ya, semoga sukses ketemuannya, semoga mendapat jalan keluar yang lebih baik lagi ya. Semoga bisa teratasi lah masalahnya ini. Iya, Terima benar. kasih Bu Julinda atas waktunya, saya juga buru-buru nih. Iya Bunda. Semangat ya Bu Julinda Semangat ya. Bunda, Ya. terima kasih Bunda. Permisi ya Bu Julinda, Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Dan, alhamdulillah tadi saya sudah menyimak coaching Bu Dan dengan Bu Julinda. Alhamdulillah kalau menurut saya telah berjalan dengan baik. Bu Dan tadi juga sudah menjelaskan alur tirta kepada Ibu Julinda tentang tujuannya. Bu Dan tadi sudah menanyakan tentang tujuan permasalahan Bu Linda. Kemudian Bu Dan juga sudah mengidentifikasi masalah. Tadi juga kelihatan Ibu Dan sudah melakukan kemitraan bersama dengan Bu Julinda. Nampak dari raut wajah Bu Julinda yang ketawa-ketawa. Kemudian juga Ibu Dan juga sudah melakukan pertanyaan yang berbobot. Jadi alhamdulillah Bu Julinda sudah memperoleh atau mempunyai solusi tentang masalahnya. Nah ini Bu Dan, kedepannya atau kompetensi tadi di dalam coaching itu kira-kira di bagian mana tuh yang Ibu Dan tingkatkan tadi? Ya baik Bu Esi, coaching tadi saya ingin meningkatkan kompetensi saya di bagian mengemukakan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa bercerita lebih leluasa lagi Bu ya. Mungkin di situ kompetensi yang perlu saya kembangkan lagi Bu. Berarti itu adalah salah satu kendala ataupun perubahan yang akan Ibu lakukan ke depan. Iya Ibu. Oke baiklah Ibu atas waktunya, dan saya juga sudah melihat bagaimana Ibu melakukan coaching bersama dengan Bu Julinda. Terima kasih, sukses selalu ya Bu Dan. Ya, terima Oke kasih. ya, nanti saya kembali nih, nggak ada lagi jumpa kita. Oke ya. ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar Bu Evi? Baik Bu Julinda. Bu Julinda apa kabar? Alhamdulillah saya sehat ya. Hari ini saya dengar Ibu ada sesi coach dengan Bu Darmawati ya? Iya benar. Oh iya, baik Bu. Kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan kepada Bu Evi untuk bertemu dengan Bu Dan nanti melakukan coaching, tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab Bu Evi ya. Baik Bu Julinda, terima kasih ya sebelumnya atas waktu yang sudah Bu Julinda berikan kepada saya. Insya Allah nanti saya akan melakukan coaching dengan Bu Dharma. Iya, semoga berhasil Bu Evi ya. Iya. Assalamualaikum Bu Dan. Ya, waalaikumsalam Bu Evi. Apa kabar hari ini ya? Alhamdulillah baik Bu Evi. Kemarin Bu Dan ada WA-FB, katanya kan Bu Dan mau membicarakan sesuatu. Kira-kira ada apa ya Bu Dan? Iya Bu Evi, saya kan tujuan saya menghubungi Bu Evi kemarin, saya ingin bertukar pendapat bukan, dengan cerita lah bahwa di kelas saya itu ada satu anak yang dia tidak fokus dalam belajar Bu. Kalau di dalam kelas itu dia selalu lari mengganggu temannya sehingga mengganggu kondisikan kelas Bu. Oh, berarti Ibu Dan punya masalah peserta didiknya yang tidak fokus, lari-lari di dalam kelas, mengganggu teman. Apakah hal seperti itu sering terjadi Bu Dan di dalam kelas? Iya, hampir setiap hari Bu, hampir setiap hari terjadi sehingga anak lain pun merasa terganggu dengan ulah anak tersebut. Jadi selama ini proses pembelajaran yang Ibu Dan lakukan bagaimana? Terhadap anak itu juga boleh? Selama ini kan secara klasikal ya saya membuat media-media pembelajaran yang seperti biasa Bu kan. Media pembelajaran yang saya usahakan yang menarik lah buat anak gitu. Seperti biasa Bu. Tapi belum ada perubahan juga. Belum ada perubahan. Jadi kira-kira untuk mengatasi hal tersebut ada nggak rencana Bu Dan?
menggali informasi dari teman sejawat atau berusaha menghubungi orang tua untuk menyelesaikan masalah Bunda. Kira-kira Bunda. Itulah Bu rencana saya kan, saya akan cari tahu dulu latar belakang anak ini tuh di rumah seperti apa, itu dari orang tuanya kan. Iya. Mungkin akan saya dapatkan dari orang tuanya, saya akan ketemu dengan orang tuanya, kenapa dia berperilaku seperti itu, apakah di rumah mungkin juga seperti itu, tidak fokus. Kemudian saya akan bertanya dengan teman rekan sejawat, mungkin mereka mempunyai pengalaman yang sama sehingga mereka bisa membagikan ilmunya kepada saya. Oh, baik Bu. Berarti rencana Ibu adalah rencana yang akan Ibu lakukan, menjumpai kedua orang tuanya, membicarakan tentang sikap dan perilaku anak di dalam kelas. Kemudian juga Bunda akan berusaha untuk mencari informasi tentang penanganan anak-anak tersebut. Jadi Bunda, kira-kira kapan itu akan dilaksanakan? Untuk menemui orang tuanya, setelah ini saya akan langsung menghubungi orang tuanya Bu, bahkan mereka punya waktu untuk ketemu sama saya untuk membicarakan masalah ini. Dengan rekan sejawat juga selanjutnya saya akan menjumpai teman-teman saya untuk menanyakan hal ini Bu. Ya, baik Bunda. Berarti rencana Bunda sudah matang dan saya harap berarti inilah komitmen kita Bunda ya. Semoga Bunda dapat menjalankan rencana yang sudah Ibu bicarakan tadi dengan sukses. Semoga juga permasalahan Bunda tentang peserta didik Bunda yang tidak bisa nyaman di dalam kelasnya ataupun kurang fokus bisa teratasi. Ya Ibu. Oke, baiklah Bunda ya. Semoga Bunda sukses selalu. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa Bu Evi tadi, apresiasi Bu Evi. Bu Evi sudah bagus Bu Evi ya dalam menanyakan tips bersama Bu Darmawati. Dan Bu Evi tadi saya juga melihat Bu Evi percakapannya baik tadi dengan Bu Darmawati. Bu Evi juga pasti sudah sangat puas Bu Evi ya dengan jawaban Bu Darmawati tadi. Bagaimana? Alhamdulillah, saya merasa senang. Saya sudah melakukan coaching dengan Bunda dan juga Bunda sudah menemukan solusinya tentang permasalahan peserta didik Bunda. Iya baik. Tadi Bu Evi juga sudah bagus. Bu Evi tadi sudah menanyakan sesuai dengan alur tirta, tujuannya, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawabnya Bu Evi. Alhamdulillah Bu Belinda sesuai dengan harapan kita. Iya. Selanjutnya saya mau bertanya apa yang ingin Bu Evi kembangkan? Menurut saya yang ingin saya kembangkan berdasarkan hasil coaching saya tadi dengan Bunda, salah satunya yaitu membuat pertanyaan yang berbobot. Mungkin kekurangan saya di aspek itu. Jadi kedepannya saya ingin mengembangkan kompetisi saya, yaitu di mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Belinda. Ya bagus, luar biasa sekali Bu Evi. Bu Evi sudah bagus. Semoga berjalan dengan lancar semuanya, insya Allah ya Bu Evi ya. Baiklah kalau seperti Bu Evi, saya juga harus kembali lagi Bu Evi. Oke. Sampai jumpa Bu Evi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.